Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'alim wa tadhakkar wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif al-imam al-haddad fi kitabihi risalatul mu'awanah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fi darin amin. Ilang qal wa 'alayka bitabassumi fi wujuhil mu'minin wa talaqatil wajh wa izharil bishr lahum wa tibil kalam ma'hum wa linil janib wa khifdal janahi lahum. Qala Allah ta'ala li nabihi waqfid janahaka lil mu'minin wa qala alaihi salatu wassalam la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an tulqi akhaka biwajhin talik wa qala alaihi salatu wassalam ala kalimatu thayyibah sadaqah wa minal ma'zuri dzal tagal muslimani fatasafaha fasammat qasamat bainahuma mi'ata rahmah tis'ata wa tis'una minha li aktsari minhuma bishra wa hazar an tahjura musliman li hadzi nafsik فإن اقتضت المصلحة الدينية هجره ولا تهجره فوق 3 أيام فقد قال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه فوق 3 أدخله الله النار إلى أن يتدركه الله برحمته. ومع هذا إذا كان الهجر المتأدب فأما إذا كان لإتيانه باطلا أو تركه حقا فلا آخر له إلا برجوعه إلى الحق. وعليك بإظهار الفرح والاستبشار بكل ما يتجدد للمسلمين من المسار كنزول الأمطار ورخاء الأسعار وظهورهم على الباغين والكفار. وعليك بالحزن والاغتنام بسبب ما ينزل بهم من البلايا كالوباء والغلاء والفتان وتوجه إلى الله أن يكشف ذلك عنهم مع التسليم لقضائه وقدره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Wa qala salawatullahi wa salamu alaihi masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza istaka minhu udwan tada'a lahu sairul jasad bisahri wal humma. Alhamdulillah ayyuhal ahbabul kiram, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran daripada kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh seorang ulama besar Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masih menjelaskan tentang adab bermuamalah kepada sesama manusia. Beliau menyatakan wa 'alaika bitabassum fi wujuhil mu'minin. Hendaknya kita selalu memasang muka senyum kepada sesama muslim. Ya. Kemudian juga wa talaqatul wajh, dan tunjukkan wajah yang berseri-seri kepada ketika kita berjumpa dengan seorang muslim. Dan juga tibul kalam, ucapan yang baik, bukan ucapan yang kasar, ucapan cacian makian lah, tapi tunjukkan kalimat yang baik dengan senyuman yang indah kepada setiap muslim, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kalau kita tahu dia seorang muslim, tunjukkan wajah yang berseri-seri. Sebab ayolah ahbab, muka berseri-seri adalah mukanya penghuni sorga. Sedangkan sebaliknya muka yang selalu cemberut ini mukanya penghuni neraka ya. Makanya kalau kita ketemu orang senyum, insya Allah masuk sorga. Tapi kalau kita ketemu orang cemberut terus, hati-hati tuh, nggak tahu ntar larinya kemana di akhirat ya. Makanya di sini talaqatul wajh, tersenyum bahagia kepada sesama muslim. Begitu juga lainil janib wa khafdil janah, artinya merendah tawadhu kepada sesama muslim. Jangan ada sifat angkuh, sombong, takabur, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih mulia lah. Di dalam Islam hadirin, orang yang paling mulia bukan orang yang paling menunjukkan kemuliaannya lah, tapi orang yang merasa rendah di hadapan Allah, orang yang paling tawadhu, inilah orang yang paling mulia. Maka dinyatakan di dalam hadis, man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang merendah akan diangkat tinggi oleh Allah, tapi sebaliknya orang yang sombong bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat rendah diri. Sehingga Rasulullah menerima kalau seandainya berbicara dengan orang Badui, orang Arabi, orang yang kadang-kadang mereka tidak punya etika, Nabi bisa nyambung kepada mereka. Ya. Sebab Rasulullah adalah orang yang benar-benar rendah diri. Beda kalau kita kalau seandainya merasa terhormat dikit, mau ngomong sama orang yang mungkin bagaimana kita merasa risih. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Bahkan pernah Nabi ketika sedang datang satu orang Arab. Ini orang Arab ini terkenal keras dia. Di kampungnya terkenal keras, tegas. Begitu melihat Rasulullah gemeteran. Baru melihat Nabi itu melihat wibawanya Rasulullah bergetar dia. Berdiri itu nggak bisa mantep, sampai mau jatuh. Bahkan dalam riwayat sampai jatuh, sampai lututnya menyentuh tanah. Saking nggak kuatnya melihat wibawanya Rasulullah. Nabi pun tersenyum mandang orang ini. Kata Rasulullah, la takhaf, jangan takut. Saya ini cuman anak dari seorang wanita Quraisy yang biasa makanan sehari-harinya dendeng, katanya Rasulullah. Aneh orang biasa. Nabi nunjukin aneh lebih mulia darimu enggak. Nabi bilang aneh seperti kalian, kata Rasulullah. Wah, kata bahkan dikisahkan ketika Rasulullah waktu Fathul Mekkah, ini kan saat-saat jayanya Rasulullah ya. Ketika Rasulullah setelah sekian tahun diusir atau keluar dari kota Mekkah 8 tahun, Rasulullah meninggalkan kota Mekkah, diperangi, dihina, disakiti Rasulullah, sampai terjadi peperangan berulang kali antara orang Mekkah dengan orang Madinah demi membunuh Rasulullah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hamra'il Asad dan lain-lainnya. Sampai sekali waktu ketika tahun 8 Hijriah, itu tepatnya di bulan Ramadan, Rasulullah berangkat bersama para sahabat untuk menaklukkan Mekkah. Bukan menaklukkan, artinya mengambil alih Mekkah dari Abu Sufyan. Pada saat itu Rasulullah membawa 10.000 pasukan muslimin. Pada saat jaya-jayanya sampai Abu Sufyan khawatir perang, kita kalau perang pasti kalah. Sebab Nabi Muhammad bawa 10.000 pasukan bersenjata lengkap. Ada pasukan kuda, pasukan onta, pasukan pemanah dan lain-lainnya. Sampai Rasulullah itu hadirin ketika sehari sebelum Fathul Mekkah, malamnya Rasulullah bilang kepada sahabat, sebarkan sahabatku mengelilingi kota Mekkah. Jadi bikin kemahnya Pak, bukan kemah lurus begini, melebar, memanjang seperti itu. Dan kata Rasulullah, setiap kemah bikin api unggun. Api unggun. Itu orang Mekah, Abu Sufyan, waktu ngelihat api unggun dinyalakan sepanjang mata hadirin. Bingung Abu Sufyan melihat begitu banyaknya pasukan muslimin. Sebab Rasulullah ingin menunjukkan kepada Abu Sufyan bahwa kami datang dengan jumlah yang banyak. Jadi ente gak usah nahan, gak usah nentang, gak usah melawan. Sebab kalau melawan pasti kalah. Sebab kalau Rasulullah gak bikin kayak begini, Abu Sufyan bisa ngerahin pasukan untuk melawan Rasulullah. Yang ada terjadi pertumpahan darah lagi. Maka Nabi tunjukkan kayak gitu untuk menggetarkan hati Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu ngeliat kayak begitu bilang kepada Abbas. Sayyidina Abbas nih pamannya Rasulullah, bilang, ya Abbas, keponakan ente datang nih kayaknya ini nggak ada yang bisa ngalahin udah. Kata Abu Sufyan, yang Anda khawatirkan Ka'bah atau Mekah bakal hancur luluh lantah dengan pasukan keponakanmu. Kata Abbas, Galia Abbas Sufyan, aneh kenal siapa ponakan saya. Saya tahu siapa Rasulullah, orangnya lemah lembut, orangnya baik. Maka langkah baiknya ya Abu Sufyan, malam ini kita ketemu sama Muhammad, sama keponakan saya. Abu Sufyan bilang, gimana caranya? Ya ketemuin ke kemahnya. Dia bilang, saya ke kemah Rasulullah. Dia bilang, iya. Lalu bagaimana kalau orang-orang tahu kalau saya ini Abu Sufyan? Mungkin belum nyampe, udah dibunuh. Kata Abbas, tenang, aneh ngatur. Berangkat Sayyidina Abbas. Sebab orang-orang kenal siapa Abbas. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, hadirin, pamannya Rasulullah, memang sudah Islam sejak lama. Cuman dia tutupin.
Dia menutup diri kalau dirinya muslim, sehingga dia bisa tetap tinggal di kota Mekah dan menyampaikan kabar ke Rasulullah. Waktu Abbas datang, hadirin, cerita sama Rasulullah, kata Rasulullah, ya sudah, ya pamanku Abbas bawa keldaiku ini, keldainya Nabi yang namanya Duldul, bawa keldaiku Duldul ini ke Abu Sufyan, biar Abu Sufyan datang kemari naik keldaiku, sehingga siapapun yang lihat, ya, orang yang berada di keldainya Nabi nggak bakal diganggu, kata Rasulullah. Berangkat bawa keldai Duldul, ya. Abu Sufyan naik ke atas keldai, jalan. Itu sahabat waktu tahu Abu Sufyan pengen membunuhnya, tapi waktu ngeliat dia pakai keldainya Rasulullah, tahu kalau ini memang sengaja Nabi datangkan. Datang ke kemah Rasulullah, dibilang Abu Sufyan, ya Muhammad, terus terang tidak ada yang mampu untuk melawanmu besok, kita menyerah. Dan terus terang, jujur ya Muhammad, saya kemari bukan cuma sekedar mau menyerah, tapi saya juga mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam. Maka masuk Islam Abu Sufyan. Ketika masuk Islam, hadirin, Nabi bilang kepada Abu Sufyan kau kembali, balik ke kota Mekah, bilang kepada orang-orang Mekah, jangan ada satupun yang melawan. Semua terima aja udah. Kami nggak bakal merusak ataupun mengganggu kalian sama sekali, kata Rasulullah, selagi nggak ada yang lawan. Kata Abu Sufyan, baik ya Rasulullah, pulang. Keesokan harinya, hadirin, ini kalau kita jadi Rasulullah, tentunya kita bakal masuk dengan bangga diri ya. Kita bakal masuk nih Mekah, aneh kuasain. Mekah saya taklukkan, Mekah saya kalahkan. Mungkin kita kalau jadi Rasulullah masuk sambil angkat dada, nunjukin wajah kita. Tapi ternyata Rasulullah nggak kayak gitu, hadirin. Itu diriwayatkan di dalam hadis, di dalam sirah Nabi waktu masuk ke kota Mekah. Pada saat Fathul Mekah, Nabi menundukkan kepalanya sampai keningnya Rasulullah hampir menyentuh leher dari ontanya. Jadi masuk dengan tawadhu, masuk dengan merendah diri Rasulullah, perlahan sampai masuk ke kota Mekah. Wahakadha. Jadi orang yang paling rendah diri itu Rasulullah. Bahkan ditanya sahabat waktu menjelaskan tentang Syama'il, sejarah hidupnya Rasulullah, apa kata sahabat? Kana nazarahu ilal ard atwal min nazarahu ilas sama. Dibilang Rasulullah nih memandang ke bawah lebih banyak dibandingkan mandang ke atas. Saking rendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga dianjurkan, untuk merendah, sampai Rasulullah diperintahkan oleh Allah, waqfud janahaka lil mu'minin. Ya Rasulullah, merendahlah, tawadhu'lah kepada orang yang beriman. So, lihat, Allah yang perintahkan. Siapa ini? Orang yang paling mulia, orang yang paling agung, disuruh sama Allah merendah. Gimana dengan kita? Kita bukan orang yang mulia, kita punya dosa, punya kesalahan, terus mau sombong lagi. Apa yang mau disombongin? Kita kalau ingat dosa kita bakal malu, hadirin. Maka di sini Rasulullah dipesan sama Allah, padahal Rasulullah nggak punya dosa sama sekali. Kalau Rasulullah, hadirin, kalau Rasulullah mau bangga diri ya boleh aja. Sebab Rasulullah memang nggak punya salah, nggak punya dosa, orang yang paling mulia, tapi tetap diperintahkan oleh Allah untuk merendah kepada orang beriman. Kemudian juga disebutkan dalam hadis, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan sekali-kali kalian merendahkan atau meremehkan perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik, walau antal ga akhaka biwajhin talik, walaupun cuman tersenyum di wajah saudaramu. Jadi ini kalau kita senyum di wajah saudara kita, hadirin, ini jangan diremehin, pahalanya besar banget. Pahalanya besar. Kalau ketemu muslim senyum, kan enak banget kalau di FL kayak begitu ya. Kalau saling ketemu saling senyum, sapa, assalamualaikum, apa kabarnya? Subhanallah, ada nikmat, nikmat. Makanya hadirin disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi bilang, jikalau seorang muslim bertemu muslim lainnya dan saling bermusafahah, saling bersalaman, maka Allah akan turunkan 100 rahmat. Setiap kita salaman nih Pak, 100 rahmat Allah turunkan. Kata Nabi, 99 rahmat
diberikan kepada orang yang paling banyak senyumnya. Jadi kalau kita salaman nih, yang sambil senyum paling banyak rahmatnya. Yang salaman biasa dapat 1 rahmat, yang sambil senyum 99. Subhanallah, lihat Islam ngajarin gimana kita untuk saling berbelas kasih satu dengan yang lainnya. Kemudian juga dinyatakan al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Jadi kalau kita ngomong baik, bertutur kata yang sopan, walaupun kita cuma sapa doang, apa kabar, baik, itu dihitung sedekah sama Allah. Ada kalimat thayyibah. Ya. Jadi kalimat thayyibah itu hadirin adalah kalimat yang tidak ada cacian makian, tidak ada kalimat yang kasar, tapi kalimat yang baik, maka itu merupakan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dipesan oleh Imamul Haddad, wahdhar, ya, waspadalah, jangan kalian ini suka memboikot muslimin, memboikot rekan kerja, memboikot tetangga. Saya nggak suka sama fulan, jadi saya bakal diemin kalau ketemu sama dia. Ada diboikot, ada menjauh. Ini sifat adalah sifat yang buruk. Apalagi kalau seandainya kita memboikot seseorang karena urusan pribadi, bukan karena urusan agama, karena urusan dunia. Karena urusan pribadi, karena urusan dunia lah, jangan sampai kita memboikot atau memalingkan wajah dari muslimin yang ada di sekitar kita. Lah, jangan. Makanya kalau kita lihat dalam apa namanya, di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran, lihat apa kata Allah. Allah bilang, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatakan, Allah nyatakan dalam Al-Quran, Allah bilang dalam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, auzubillahi minasyaitonir rajim, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Kemudian Allah bilang fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Allah bilang, hadirin, mengajarkan akhlak kepada Nabi Muhammad. Allah bilang, janganlah kau berbuat kasar kepada mereka ya Rasulullah. Kepada siapa? Kepada manusia, mau muslim mau non muslim. Jangan berbuat kasar kepada mereka, sebab kalau engkau berbuat kasar, niscaya mereka bakal menjauh darimu. Terus apa yang harus dilakukan? Kata Allah, fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka. Jadi kalau ada orang buat salah kepada Nabi, Nabi bilang, ya Nabi Muhammad, maafin dia. Kemudian bukan cuma maaf, wastaghfir lahum, bacakan istighfar buat orang yang buat salah kepadamu. Bukan disumpahin. Kalau kita sumpahin ya, ente kalau kena buat salah sama saya nih, sumpahin masuk neraka ente. Sumpahin ente, tapi Nabi enggak. Allah bilang, fa'fu anhum, maafin, wastaghfir lahum. Dan engkau ya Muhammad, mohon ampun untuk dosanya mereka, agar Allah mengampuni dosa mereka. Kemudian setelah itu apa? Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah, dengerin pendapatnya. Subhanallah. Terus terang hadirin, orang kalau buat salah sama kita maafin cukup. Tapi lihat akhlak Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Allah. Tuh orang yang dulu buat salah kepadamu ya Muhammad, orang yang dulu mengganggumu ya Rasulullah, dengerin masukannya. Artinya lihat, nggak ada tuh kalimat boykot. Sampai hadirin pernah Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu ardah, yang mana dia ini waktu perang Uhud memiliki peranan penting sehingga porak-porandanya pasukan muslimin, sampai Rasulullah terluka, sampai Rasulullah begini dan itu. Ketika dia masuk Islam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah pada Khalid? Nabi bilang, ya Khalid, baru masuk Islam ya Khalid. Nabi bilang, ya Khalid, dulu kau angkat pedangmu untuk menghancurkan Islam, maka sekarang angkat pedangmu untuk membela Islam. Dan Sayyidina Khalid ibn al-Walid hadirin diberi kepercayaan oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan muslimin. Padahal siapa nih penyebab terbunuhnya pamannya Rasulullah, Sayyidina Hamzah? Penyebab terbunuhnya beberapa sahabat waktu perang Uhud. Penyebab Rasulullah terluka.
Tapi subhanallah, Nabi Muhammad melupakan itu semuanya. Ya. Nah ini yang harus kita lakukan juga. Memang berat, memang gak gampang hadirin. Ya, sebab memang kalau pengen masuk surga ya begini nih taruhannya. Berat, kita harus bisa merendah, memaafkan, nerima ucapan dan lain-lainnya. Makanya Allah bilang ya di dalam Al-Quran, perintah kepada Nabi Muhammad, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Allah. Bahkan pernah kejadian ada satu orang Badui. Ya, waktu Nabi lagi duduk sama sahabat di masjid, datang orang Badui. Waktu masuk ke masjid, ini orang Badui, subhanallah, karena kebelet mau buang air kecil, dia kencing dalam masjid. Buang air kecil dalam masjid. Itu sahabat semua marah. Ibarat ini orang Badui ini nggak tahu etika. Masjid buat sholat, dia pakai buang air kecil di tengah, di depan Nabi Muhammad lagi. Sahabat marah. Sehingga bisa kita bayangin tuh sahabat kali itu gimana itu. Heboh semua ya. Teriak. Ada yang udah hunusin pedang. Ya. Sama Rasulullah ditahan. Kata Rasulullah jangan. Diam. Biarkan sahabat sampai tuntaskan buang air kecilnya. Lihat akhlak Nabi. Kalau kita mungkin udah kepancing ya. Kita mungkin juga ikut marah kayak sahabat. Tapi Nabi Muhammad tahu etika. Kata Rasulullah tenang. Biarkan sahabatmu sampai menuntaskan buang air kecilnya. Kenapa? Sebab kalau kalian bangun mengejar dia, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kata Rasulullah, dia berlari sambil buang air kecil. Akhirnya najis yang tadi di satu tempat, jadi banyak tempat harus kita sucikan. Yang kedua kata Rasulullah, saya khawatir dia kalau lagi buang air kecil terus dikagetin dengan pedang kalian, akan berhenti dan bakal ngalamin sakit di perutnya. Kita coba kalau lagi buang air kecil dikagetin. Nggak tuntas sakit dia. Itu Rasulullah biarin dulu sampai dituntas. Begitu sudah tuntas, Nabi bangun nyamperin dia. Kata Rasulullah, ya gelia fulan, ya Arabi, gel haza masjid, ini masjid rumah Allah, tempat ibadah, bukan tempat buang air kecil. Lihat kalimat nasihatnya Rasulullah kepada orang Badui ini, lemah lembut, dengan seakan-akan mengajarkan kepada orang ini. Maka sang Badui ini bilang, oh minta maaf ya Rasulullah, saya pikir boleh kencing di mana aja. Sebab memang orang Badui hadirin, mereka tuh buang air kecil bebas di mana aja. Ya, mereka nggak perlu buang air kecil dalam rumahnya, mereka lakukan. Nah, ada pikir boleh ya Rasulullah, kata Nabi jangan. Ya, kata Rasulullah baik ya, kata orang Badui baik ya Rasulullah, saya nggak bakal ulangin lagi. Terus dia bilang ya Rasulullah, bolehkah saya berdoa kepada Allah? Kata Nabi silahkan, tapi anda minta ente tolong aminin ya Rasulullah. Biasanya kan kita minta doa sama Nabi, ya, minta doa kepada ulama, ustadz, kiai doain saya gitu. Ini enggak, kiai, ani mau doa ente aminin. Ya. Lihat artinya dari adab kurang. Cuma Nabi bisa merendah hadirin. Kata Rasulullah, tafadhol ada aminkan. Akhlak ya. Fadhol kata Nabi. Orang Badui ngangkat tangan. Waktu dia angkat tangan dia bilang, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham siwana ahada. Dia bilang, ya Allah, sayangin saya sama Nabi Muhammad aja, yang lain jangan disayangin ya Allah. Kata Nabi Muhammad, galatu doy geluase, jangan persempit yang luas, rahmat Allah luas. Dia bilang, ya Rasulullah, habis tadi waktu anda buang air kecil, yang mukanya paling enak dilihat cuma muka ente doang ya Rasulullah, yang lain mukanya serem semua. So, lihat, kata Nabi Muhammad, lah doain juga buat sahabat-sahabatku yang lain. Kata lihat akhlak, merendah, bisa memaafkan. Orang kalau bisa memaafkan, semua masalah beres. Ya. Masalah besar jadi ringan. Tapi kalau orang punya sifat pendendam, orang nggak punya sifat maaf, masalah kecil jadi besar. Makanya lihat di sini pesan Imam Al-Haddad, ya, untuk kita jangan sampai kita ini memusuhi seseorang. Apalagi hadirin, kalau memusuhinya itu atau mendiami dia lebih dari 3 hari. Ya. Nabi bilang, la tahjur akhaka fawqa thalath. Jangan kau boikot saudaramu lebih dari 3 hari. Barang siapa yang melakukannya maka akan dijebloskan ke dalam api neraka Allah. Ini kalau seandainya boikotnya urusan-urusan yang untuk maslahat dia, maslahat orang tersebut. Kalau untuk masalah pribadi, tidak ada kaitan dengan agama,
Tidak ada kaitan untuk maslahat kebaikan untuk dia. Yang kayak begini mah haram, walaupun cuma sesaat, walaupun cuma sedetik haram. Tapi di sini kalau ada maslahat kata Imamul Haddad, kalau kita boikot dia bakal berubah, kita boikot dia bakal taubat, maka boleh kita boikot, cuman jangan lebih dari 3 hari. Ya, nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau seandainya orang tersebut ya, yang melakukan maksiat terang-terangan, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ini yang diboikot selama-lamanya nggak apa-apa. Ya, sebab dia orang diboikot juga nggak bakal tobat. Ya, udah biarin, menjauh dari dia lebih baik. Kata. Jadi ada kriterianya. Jadi kalau pertama boikot untuk urusan dunia pribadi, walaupun sesaat haram. Ya. Boikot untuk maslahat biar dia bisa taubat, biar dia bisa kembali kepada Allah, maka jangan lebih dari 3 hari. Tapi kalau seandainya orang nggak mau taubat sama sekali, tetap dia menjalankan maksiat, lebih baik kita jauhkan dan kita tinggali dia selama-lamanya sampai dia mau taubat pada Allah. Begitu dia taubat, kita terima. Tapi kalau dia nggak mau taubat, biarin dulu. Ya. Sebab kita duduk sama orang-orang yang selalu mendawamkan maksiat, takutnya kita kebawa juga. Ya. Bukan karena kita benci dia, bukan. Sebab menjalas janas. Teman duduk ini memberikan pengaruh buat kita. Berapa banyak orang yang tadinya baik, begitu salah teman duduk jadi buruk. Ya. Makanya cukup kisah seorang Arab, orang Mekah, ada Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid, saudara sekalian, pernah masuk Islam di tangan Rasulullah. Begitu dia masuk Islam, Nabi senangnya bukan main. Keesokan harinya Uqbah biasa kumpul sama Abu Jahal. Kumpulnya sama Walid ibn al-Mughirah, pembesar-pembesar kufar Quraisy. Waktu datang Uqbah bin Abi Mu'aid ke tempat perkumpulan tersebut, perkumpulan Abu Jahal, itu Abu Jahal berdiri menghadap Uqbah, mengatakan pada Uqbah, ya Uqbah, ibta'id anna. Uqbah, menjauh dari kita. Kata Uqbah, kenapa? Saya kan teman kalian. Dia bilang, laqad sabaqta, sebab ente udah pindah agama, ente masuk agama Muhammad. Kata Uqbah, dari mana kau tahu ya Abu Jahal? Saya nggak pernah cerita sama siapapun. Dia bilang, sebab terpancar cahaya di wajahmu ya Uqbah. Ini muka bukan muka orang Mekah, ini muka orangnya yang pengikut Muhammad katanya. Artinya ada nur. Ya. Kata Uqbah, lalu bagaimana saya bisa duduk lagi dengan kalian? Kalian teman duduk saya, kalian teman kumpul saya. Kata Abu Jahal, gampang. Kalau engkau ingin kembali bersama kita, datengin Muhammad, ucapkan kalau engkau keluar dari agamanya, dan ludahi wajahnya Muhammad. Syaratnya itu. Lihat, ini teman duduk yang salah begini nih. Uqbah udah rapi, ya udah baik. Cuma begitu salah duduk, begini jadinya. Keluar, dicari Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad lihat Uqbah dari jauh, Nabi senyum. Kenapa? Mu'allaf, baru masuk Islam ya. Uqbah melihat Rasulullah berubah. Waktu Nabi mendekat, hadirin, wajah Nabi pun diludahi oleh Uqbah di depan orang banyak. Kemudian Uqbah mengatakan, ya Muhammad, sekarang kau perlu tahu, saya keluar dari agamamu. Saya kembali kepada agamaku yang semula. Balik, disambut oleh Abu Jahal. Disambut oleh pembesar kufar Quraisy, duduk dipuji oleh mereka. Tapi tahukah apa yang terjadi? Allah turunkan wahyu. Ketika Uqbah melakukan itu, Allah turunkan wahyu. Allah nyatakan, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulana khalila laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani adani inna syaitan kana wa kana syaitan insani khazula. Allah berfirman, nanti ini Uqbah adalah orang zalim yang bakal menyesal di akhirat. Dia bakal menggigit kedua tangannya, menyesal karena salah milih teman duduk. Suflian, karena salah milih teman duduk. Sampai penyesalan Uqbah mengatakan, ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Coba waktu hidup dalam dunia aneh kumpulnya sama Nabi Muhammad.
ya wailata laitani lam attakhiz fulana khalila. Coba waktu hidup dalam dunia ada yang nggak pilih teman duduk Abu Jahal. Makanya di sini teman duduk punya pengaruh besar. Makanya di sini hadirin, ulama pesan kepada kita, kalau seandainya ada orang yang mendawamkan maksiat, melakukan hal yang diharamkan Allah, lebih baik kita menjauh darinya. Bukan karena kita benci dia, bukan. Kita nggak boleh benci manusia, kita benci perbuatannya iya. Tapi kenapa kita nggak boleh duduk sama mereka? Karena khawatir bakal memberikan pengaruh buruk buat kita. Ya, akhirnya kita kebawa, ketarik juga untuk melakukan maksiat tersebut. Hakada. Kemudian juga disebutkan wa izharul farah, tunjukkan kebahagiaan kita. Istibsyar, buka berseri-seri bikuli ma yatajaddad lil muslimin minal masar. Setiap orang Islam lagi senang, kita ikut senang. Orang muslim lagi bahagia, kita ikut bahagia. Makanya kalau mereka bikin acara pernikahan, kita datang, tunjukkan kebahagiaan kita. Dia lagi dapat sesuatu, kita tunjukkan kebahagiaan kita. Hanya ajaran Islam. Jangan kita sebaliknya. Orang Islam dapat kebaikan, kita yang sumpah. Ada namanya hasad. Al-hasad, dinyatakan makna al-hasad adalah yatamanna zawalun ni'am. Dia berharap nikmat yang datang kepada seorang muslim semoga cepat disingkirkan. Hadza hasad. Al-hasud la yasud, kata Rasulullah. Orang yang hasud, orang yang hasad gak bakal bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Hakada. Makanya dinyatakan dalam hadis, Rasul menyatakan innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bahwa hasad bakal menggerogoti kebaikan yang udah kita miliki, pahala yang udah kita punya, sama dengan api memakan kayu bakar. Habis, ludes. Ya, kita kalau taruh kayu bakar, kita nyalakan api, gak butuh waktu lama, sebentaran habis, ludes. Habis jadi abu semuanya. Nah, pahala yang udah kita miliki, pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala zikir, pahala amalan ini dan lain-lainnya, pahala yang udah kita miliki itu habis kalau kita punya sifat hasad. Ya, makanya sayang dengan pahala kita, jangan pernah hasud kepada siapapun. Jadi intinya kalau ada orang Islam dapat kebaikan, kita ikut senang, ikut bahagia. Ya. Kemudian kanuzulil amtar wa rakhail as'ar wa zuhuruhum alal baghina wal kuffar. Seperti contohnya di sini, kalau lama suatu daerah nggak turun hujan, atau turun hujan, kita ikut senang. Ya. Kita ikut senang. Mungkin kayak di suatu daerah yang hidup mereka tuh bersawah, lama nggak turun hujan, tahu turun hujan, kita ikut bahagia. Alhamdulillah Allah turunkan hujan bisa nolong mereka orang. Hakada, ini yang harus kita miliki. Kemudian juga rakhail ashar, harga turun. Ya. Begitu harga turun, kita bilang alhamdulillah. Kenapa? Bisa membantu perekonomian orang-orang rakyat kecil, sehingga mereka bisa memiliki barang dan lain-lainnya. Jangan kita sebaliknya. Kadang-kadang hadirin, yang jadi masalah ini, yang jadi masalah dolar naik, sebagian orang senang. Harga emas naik, sebagian orang senang, sebagian orang susah. Dulu ingat ada orang Singapura datang kepada Habib Anis di Solo, Habib Anis Al-Habsyi. Datang kepada Habib Anis, waktu itu Indonesia lagi ngalamin masa apa namanya? Masa tahun 98 tuh apa, masa krismon besar-besaran ya. Itu dolar sampai 20.000 dolar, sampai luar biasa. Orang Singapura nggak berubah. Dia senang datang ke Indonesia. Kenapa? Berarti dolar dia naik. Dia bisa beli barang banyak. Bisa ibaratnya barang semua di Indonesia jadi murah di mata dia. Kenapa? Harga dolar dia tinggi. Maka datang ke Habib Anis. Bang, Masya Allah Habib Anis, alhamdulillah nih dolar naik, kita bisa kemana-mana sekarang, kita bisa belanja banyak, kita bisa begini. Habib Anis dengar kayak gitu, kata Anis, la haula wala quwwata illa billah. Dia senang, kita lagi susah. Kata Habib Anis, gal ya fulan, masaibu qaumin inda ba'du qaumin id. Musibah sebagian orang, menurut sebagian orang
lebaran. Ini buat ente lebaran. Buat kita ini lagi musibah. Jadi jangan kau berbahagia ketika orang lagi kena musibah. Hendaknya ente, kalau ente lihat ada orang lagi kena musibah, ente juga ikut sedih. Orang senang, ente ikut senang. Jangan sebaliknya. Yang penting kita bahagia orang susah. Ada majus, nggak dibolehkan. Makanya Sayyidina Fudail bin Iyad, Sayyidina Junaid, Imam Junaid, Sayyidina Ta'ifah, Imam Junaid hadirin pernah bilang, saya pernah baca istighfar 20 tahun gara-gara ngucapin alhamdulillah. Ya. Istighfar 20 tahun gara-gara ngucapin alhamdulillah. Ya Allah, ini apa lagi nih? Ya. Orang yang namanya alhamdulillah wirid, ibadah. Tapi anda baca istighfar kata gara-gara ngucapin alhamdulillah. Kok bisa ya Imam Junaid? Dibilang, saya ini punya toko di pasar. Anda punya kios di pasar. 20 tahun yang lalu pasar kebakaran. Ya. Hangus ludes semuanya. Subhanallah kecuali kiosnya aneh. Tokonya aneh, gak kesentuh api sedikit pun. Yang sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang habis. Jadi sepasar habis, cuma toko dia doang yang selamat. Ya gimana mau kebakar hadirin. Tiap hari dia datang ke situ ke tokonya, sholat dulu 300 rakaat. 300 rakaat dalam kios. Gimana di masjidnya? Gimana api mau ngebakar 300 rakaat. Jadi waktu dapat kabar, orang kepada Imam Junaid, Imam Junaid, pasar kebakaran. Pasar semua kebakaran. Tapi toko ente selamat. Abang alhamdulillah. Ya. Waktu abang alhamdulillah, anda mikir, ya Allah, anda bahagia sedangkan muslimin lagi kena musibah. Muslimin lagi kena kebakaran, hangus hartanya. Terus anda bahagia, dibilang astagfirullah. Berarti ini harus anda qadha, anda baca istighfar, mohon ampun gara-gara ucapan alhamdulillah ini selama 20 tahun. Subhanallah. Dan kita berapa banyak kadang-kadang orang kena musibah, alhamdulillah kena juga dia. Biar tahu rasa dia. Jangan ya. Jadi jangan sampai timbul sifat kayak begitu hadirin. Berbahagia kalau muslimin bahagia, bersedih kalau muslimin bersedih. Hakada. Kemudian juga walika bil huzun wal ihtimam bisabab ma yadil bihi minal balaya kal waba wal ghala wal fitan. Kita juga harus memiliki sifat sifat sedih ketika muslimin lainnya lagi kena musibah, ada wabah kayak sekarang ini. Ya, masa pandemi, masa orang-orang banyak yang susah, kita harus ikut sedih juga. Ikut sedih kepada sahabat-sahabat kita, muslimin yang ada di sekitar kita kalau kena musibah, fitnah yang terjadi. Dan kita dianjurkan untuk tawadduh ilallah, meminta kepada Allah agar Allah angkat bala musibah. Jadi jangan yang minta diangkat musibah cuma orang yang lagi kena musibah lah. Yang enggak kena musibah pun doa pada Allah. Yang enggak kena wabah pun doa sama Allah agar Allah angkat bala dan musibah. Ya, biar Allah tidak menghancurkan kaum muslimin. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadisnya, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi bilang, kalau seandainya seorang muslim tidak peduli kepada muslim lainnya, maka dia bukan dari golongan muslimin. Artinya kita harus punya perasaan ketika muslim lagi kena musibah, kita ikut mikirin gimana caranya. Ya, walaupun kita nggak bisa mampu banyak, paling nggak ada niat yang tulus, niat yang baik yang keluar dari hati untuk nolong seorang muslim. Hakada. Makanya hadirin, pernah dikisahkan di kalangan Bani Israel, mereka lagi ngalamin masa panceklik, lama nggak turun hujan, kering, tumbuh-tumbuhan pada mati. Akhirnya sampai orang-orang tuh memilih untuk mencari nafkah keluar kampung. Ada satu orang dari kalangan Bani Israel waktu keluar kampungnya melihat tumpukan pasir menjulang, bukit pasir. Biasa emang kalau di padang pasir itu bukit pasir itu pindah-pindah. Kadang di sini, besok dia pindah ke sono. Kenapa? Ketiup angin. Jadi sekali waktu dia melihat bukit pasir menjulang dekat kampungnya. Dia kagum. Dia bilang, ya Allah, dalam hatinya, ya Allah, kalau ini bukit pasir merupakan gandum dan semuanya milik saya, ya Allah,
saya bakal bagikan buat orang-orang muslimin yang ada di kampung sini. Saya bakal bantu orang kampung saya. Itu niatnya. Dia jalan habisnya. Waktu dia berjalan, Allah sampaikan wahyu kepada Nabi di zaman tersebut. Kata Allah, hai Nabiku, sampaikan pada dia bahwa sedekahnya udah anda terima, kata Allah. Sedekah apa? Nggak ada yang keluar, cuma niat yang tulus, perhatian kepada setiap muslim. Allah nggak bakal tinggal diam, hadirin. Maka di sini kata Nabi, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Maka penting bagi kita memiliki sifat iba, sifat sedih ketika muslimin ngalamin musibah. Wahakadha. Jadi intinya hadirin yang dimuliakan Allah, ya, ini mohon maaf suara lagi setengah-setengah kayak begini ya. Tapi subhanallah, ini baru pertama kali nih saya ngomong lagi nih. Kemarin-kemarin gak ngomong sama sekali. Insya Allah ini bidayatul khair ya. Bisa nyampaikan walaupun dalam keadaan seperti ini, suara lagi gak ada. Insya Allah Allah berikan taufik hidayat buat kita semuanya, bisa tetap istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam hal yang mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah berikan hidayat, rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab ini. Dan juga kita berharap kepada Allah agar Allah panjangkan usia kita sampai mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, sehingga kita tergolong orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya mendina ya kana mendina kana sana ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawam fi subhanakallahumma tahiyyatun wa salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.